Cuman memang ada sedikit pertelingkahan dulu, tetapi saya pasti beliau profesional dalam sepak bola ini. Ketiga, daripada segi ekspektasi terlalu tinggi kepada Coach Sintayong ini. Jadi itu akan membentuk tekanan yang lebih tinggi kepada beliau karena Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Okey, berita terkini yang saya lihat dari beberapa video yang ada di media sosial ini. Coach Sintayong benarkah kembali ke Indonesia? Kalian kalau yang mengetahui cerita yang berfakta ini, sila komentar di ruang kolom di bawah. Saya baru melihat tadi beberapa video yang mengatakan bahawa Coach Sintayong ingin kembali ke Indonesia, tetapi akan diputuskan pada 30 April ini. Jadi apakah ini benar guys ataupun sekadar hoax ataupun gimana? Cuman yang saya ketahui bahawa Coach Sintayong itu dalam hatinya memang beliau masih ada keinginan ke Indonesia. Dia punya cintanya kepada Indonesia ya. Coach Sintayong ini tidak boleh dipertikaikan lagi sebenarnya, karena beliau memang punya Akademi Sintayong di STY di Indonesia dan beliau selalu berulang alik ke Indonesia juga karena beliau punya beberapa perniagaan ataupun menjadi duta kepada beberapa produk lokal yang ada di Indonesia. Jadi menjadi persoalan kita 30 April ini akan diumumkan apakah benar Coach Sintayong ini ke Indonesia untuk melatih Indonesia ataupun sekadar hoax yang berlegar-legar di media sosial. Apapun guys, kita akan semak dulu video ini. Nanti di akhir video saya akan memberi beberapa analisa penting pro dan kontra jika betul-betul beliau ini ingin kembali ke Indonesia atau sebaliknya. Jadi kita semak video ini dan kita nonton sampai habis analisa yang saya akan berikan di akhir video nanti. Yuk, tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini guys. Ada info orang dalam, katanya Sintayong bakal kembali ke timnas Indonesia. Info orang dalam. Kalau nggak ke jajaran manajemen, mungkin Sintayong bakal pegang timnas kelompok umur. Gua yakin dia balik karena cinta dan misi yang belum selesai. Makanya setelah kejadian pemecatan yang menurut gua kurang mengenakan, dia masih mau kembali ke Indonesia. Berarti kalau Sintayong beneran ke timnas Indonesia, rumor menggantikan Mauricio Souza batal dong. Tapi gimana pun nanti keputusannya, gua bakal respect sama Sintayong yang nggak jual mahal buat kembali ke timnas Indonesia. Follow akun gua buat info bola selanjutnya. Berita terbaru guys, dan berita ini benar-benar gelo karena kabarnya Coach Sintayong akan kembali melatih timnas Indonesia. Katanya Coach Sintayong akan melatih timnas kelompok umur. Sebagai pecinta timnas Indonesia, gua seneng banget kalau seandainya benar-benar Coach Sintayong balik melatih timnas Indonesia. Tapi di sisi lain, yang gua takutkan adalah kalau seandainya Coach Sintayong kembali lagi melatih timnas Indonesia dan dia gagal. Udah pasti banyak yang hujat, terutama Bung Tete itu tuh. Pasti diserang-serang Coach Sin. Makanya menurut gue pribadi, gue harapkan kalau memang benar-benar Coach Sintayong ingin kembali melatih timnas Indonesia, tolong dipikirkan kembali Coach Sin. Lebih baik menjadi legend aja, udah nggak usah balik-balik lagi. Nah, kalau menurut kalian gimana nih teman-teman tentang berita ini? Coba tulis di kolom komen ya, kita diskusi lagi. Sintayong diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia pada 30 April 2026. Banyak akun bola bilang infonya A1, bahkan dibilang dari orang dalam. Tapi pas dikonfirmasi ke PSSI, jawabannya cuma satu, hoax. Walaupun gitu, jujur aja sih banyak fans yang masih pengen STY balik, apalagi lihat performa timnas U17 yang lagi naik turun. Tapi kemungkinan itu kecil banget karena PSSI
PSSI juga udah punya rencana baru buat pembinaan pemain muda ke depan. Nah, menurut lu gimana? STY cocok balik lagi atau mending lanjut dengan pelatih yang sekarang? Shin Tae Kalau gua pikir-pikir, nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi, langsung aja di let's goin. Karena breaking news, Coach Sintayong balik ke timnas Indonesia dan infonya akan diresmikan tanggal 30 April 2026. Tanggal Waduh, 30. merinding nih, merinding. Dikutip ya dari salah satu media, yaitu Garuda Revolution. Katanya Coach Sintayong balik ke timnas Indonesia. Tapi untuk apa ya? Apakah untuk pelatih timnas kelompok umur atau di bagian untuk mencari bibit-bibit muda potensial? Udah dah, gua sih setuju banget Coach Sintayong balik ke timnas Indonesia. Come on lah, Coach Sintayong tuh udah banyak membuat sejarah untuk timnas Indonesia. Ya, kalau gua sih setuju banget dan berharap banget kalau berita ini beneran. Kalau kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Guys, aku baru lihat petisi yang lagi viral banget di sosial media. Jujur aku kaget sih. Ternyata gerakannya sebesar ini. Sampai ada hashtagnya juga ya. Hashtag letter for STY dan hashtag STY comeback. Terima kasih banget buat kalian yang masih support Coach Shin. Dan by the way, Coach Shin tuh sebenarnya sudah aware juga soal petisi ini. Dan aku sebenarnya sempat ngobrol juga sama Coach Shin. Dan Coach Shin tuh sudah melihat langsung bagaimana support kalian di sosial media. Nah, kalian lihat sendiri, Coach Shin bilang akan kembali ke Indonesia. Aku spill sedikit ya guys, bahwa Coach Shin akan kembali ke Indonesia untuk bawa performa ultra. Detailnya nanti aku spill lagi ya, karena memang beberapa hal masih confidential. Katanya STY kesini tanggal 30 aja, mau diumumin. Betul, mau diumumin. Oke guys, itu antara beberapa pendapat pandangan di media sosial terkait kembalinya Coach Sintayong ke Timnas Indonesia. Dan ini akan menjadi satu isu yang sangat besar di Indonesia kini dan viral. Bukan sekadar pelatih Coach Sintayong ingin kembali ke Indonesia, tetapi soal arah masa depan Garuda. Ya, ini adalah satu mungkin signifikan daripada segi momentum Timnas Indonesia itu yang kini ingin mencapai target untuk ke Piala Dunia 2030 setelah 2026 ini gagal. Tetapi itu sudah mencapai satu target ataupun pencapaian yang sudah ditargetkan sehingga round yang ketiga, tetapi mereka lebih ke ronde yang keempat. Maka sebenarnya itu perkembangan yang sangat baik untuk Timnas Indonesia. Walau siapapun pelatihnya, yang pentingnya adalah Indonesia sudah mencapai target ke ronde yang ketiga. Kalau targetkan itu awalnya ronde yang ketiga itu sudah cukup baik, tapi mereka telah melepasi itu sebenarnya sampai ke ronde yang keempat. Oke, yang ingin saya persoalkan di sini, perbicarakan di sini ialah terkait dengan kembalinya Sintayong setelah dipecat oleh PSSI di awal tahun ini. Sebelum Indonesia itu ingin melangkah ke round yang kedua di kualifikasi Piala Dunia, tetapi secara tiba-tiba Coach Sintayong digantikan oleh Coach Patrick Kluivert. Dan pro dan kontranya sekiranya Coach Sintayong kembali ke Indonesia. Jadi saya akan berikan sedikit pandangan pendapat pribadi ya daripada segi pro dan kontranya. Okey, dari segi pro-nya, kalaulah Coach Sintayong ini kembali ke Indonesia, dia tidak kira lah dia jadi pelatih Timnas Indonesia senior kah ataupun di kelompok umur kah. Yang pentingnya Coach Sintayong ini dia sudah kenal DNA Timnas Indonesia ini. Dia sudah kenal, beliau ini sudah mengenali cara corak permainan Timnas Indonesia ini dan juga dari segi mentalitas pemain-pemainnya itu. Karena STY yang telah membina skuad Timnas Indonesia ini dari kelompok umur sampailah ke Timnas senior. Malahan beliau pernah memegang pelatih 3 sekaligus, senior, U23 dan U17 kalau tidak silap. Dalam masa yang sama beliau melatih 3 timnas Indonesia ini.
Jadi beliau sangat kenal pemain-pemain muda, beliau sangat faham budaya sepak bola di Indonesia ini, dan beliau sebenarnya tahu kekuatan dan kelemahan timnas Indonesia ini di mana. Karena beliau yang telah membentuk skuad ini menjadi sangat-sangat cemerlang. Bagi saya sangat-sangat cemerlang. Jadi kalau beliau kembali, itu antara salah satu kelebihan atau pro di mana beliau mengenali struktur pemain-pemain di kelompok umur dan juga pemain senior. Yang keduanya, daripada segi disiplin dan juga mental naik level ini, di mana gaya cara latihan Sinteyong memang latihan yang keras, intensitas yang sangat tinggi dan juga disiplin taktikal. Tapi ini baik untuk pemain-pemain muda ya, pemain-pemain di kelompok umur ini. Jadi di situ Coach Sinteyong dapat membawa pelapis-pelapis baru untuk diserapkan ke timnas senior. Apabila beliau melatih 3 timnas sekaligus dulu ya. Jadi yang ketiga, beliau sebenarnya berani membawa pemain-pemain muda ini ke timnas senior. Itu yang ST ini sangat terkenal dulu. Berani turunkan pemain muda, dan juga beliau sebenarnya bagi saya lah, beliau ini fokus kepada jangka panjang di timnas Indonesia. Daripada pemain kelompok umur, pemain muda, sehinggalah ke timnas senior itu dibentuk sebaik mungkin untuk mereka kenal akan sepak bola ini dari segi mental, kekuatan fizikal dan juga penjagaan pemakanan. Jadi regenerasi itu berjalan di bawah Sinteyong itu step by step, dan masa depan timnas itu saya ingat lebih cerah ketika beliau memimpin timnas Indonesia ini secara pendapat pribadi ya. Yang keempatnya, taktik lawan tim kuat, di mana Sinteyong ini bagus ketika lawan tim-tim yang kuat, karena beliau ini lebih suka membuat kajian dan analisa, di mana kalau lawan tim yang kuat, beliau lebih suka kepada sistem counter attack. Buat defense yang kuat, tetapi di samping itu counter attack yang laju, memperkuatkan lini belakang. Di samping itu beliau juga inginkan pemain-pemain ini cepat untuk memberi tekanan kepada pemain-pemain lawan. Ini saya lihat ketika lawan Argentina, ketika lawan Curaçao, itu bentuk yang diformasikan strategi Sinteyong ini, membentuk daripada segi defense yang kuat tetapi counter attack yang laju. Jadi lawan kayak tim Argentina itu tidaklah semudah yang Argentina sangkakan. Mereka hanya menang 2-0 ketika itu. Dan yang kelimanya, aura dan respect kepada pemain. Coach Sinteyong ini sangat dihormati oleh pemain-pemain, terutamanya pemain-pemain muda. Itu menganggap bahwa Sinteyong ini bapa atau ayah kepada mereka. Bukan hanya pelatih, tapi mereka menganggapkan Sinteyong ini sebagai bapa mereka. Jadi mereka percaya kepada sistem yang dibuat oleh Coach Sinteyong itu lebih membentuk mental dan fizikal mereka. Disitulah chemistry itu terbina sebenarnya. Okey, itu dari segi pro atau kelebihannya. Dari segi kontranya pula, memang gaya yang pertamanya, gaya latihan itu memang terlalu keras ya. Pemain kadang-kadang keletihan, risiko cedera yang tinggi, tekanan kepada fizikal. Tapi ini memang gaya sistem yang diformasikan oleh Coach Sinteyong untuk jangka masa panjang. Yang keduanya pula, bagaimana hubungan beliau dengan federasi ketika ini. Tetapi saya percaya Coach Sinteyong ini dia berjiwa besar. Dia bisa kembali, walaupun berita ini belum lagi kita dapat pastikan kesahihannya, tetapi tidak mustahil hubungan beliau tetap terjalin dengan Federasi PSSI. Cuman memang ada sedikit pertelingkahan dulu, tetapi saya pasti beliau profesional dalam sepak bola ini. Ketiga, daripada segi ekspektasi terlalu tinggi kepada Coach Sinteyong ini. Jadi itu akan membentuk tekanan yang lebih tinggi kepada beliau. Karena selalunya fans-fans ini akan lebih expect yang tinggi kepada sistem yang dibuat oleh beliau. Walaupun begitu, saya beranggapan bahwa beliau ini ingin membina timnas Indonesia ini step by step dan jangka panjang.
Oke guys, mungkin itu sedikit kesimpulan pro dan kontranya jika Coach Sintayong ini kembali ke Indonesia. Bagaimana menurut pandangan kalian pula guys terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.